Jujur aku cuma sekali pacaran, baru sekali pacaran. Demi apa? Bohong. Demi Allah, jadi aku baru punya mantan tuh 1 dan baru kemarin, maksudnya baru bulan-bulan, baru 5 bulan yang lalu lah putus. Tapi pacaran berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Gue gak mau nanya kenapa putusnya. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media di segmen Tanya Haloha. Dimana Tanya Haloha ini kita akan ngejawabin seluruh cerita-cerita yang masuk, mulai dari DM di Instagram ataupun di kolom komen YouTube, dan juga buat teman-teman yang udah nge-share cerita kalian di Telegram kita yang ada di link bio-nya Instagram @halohahati. Tapi kali ini balik lagi, gue gak sendirian, gue ditemenin sama Umi Kuari dari Kes Gerbang Setan. Yeay, halo. Iya benar, namanya Haloha Besti. Haloha Besti. Iya. Seru banget ya, Umi terkenal dengan komedinya. Ya gak sih? Lo tuh dulu lenong berarti kan? Lenong bocah. Tapi sempet mau stand up juga gak? Enggak. Kenapa? Udah ditawarin mulu sama Pak Ajis, doa ibu presiden stand up, cuma enggak ya Pak, makasih, cari yang lain aja. Enggak berani sih Kak, aku tuh aslinya lumayan agak introvert, jadi nggak bisa ketemu orang banyak gitu loh. Pasti aku anxious aja, takut aja. Jadi kalau ke mall sendirian, aku pakai earpod atau enggak aku telepon orang. Jadi aku nggak bisa jalan sendirian gitu, nggak bisa. Kalau di tengah keramaian kan nggak bisa. Kalau di tengah keramaian dan stand up kan rame kan, dan sendiri gitu loh. Jadi kayak, aduh enggak deh. Aku lebih kayak, lu mau sketsaan sama gue berapa menit, ayo, daripada gue stand up cuma 2 menit, gue enggak deh. Gitu. Oh iya. Enggak. Wah stand up seru loh, aku di stand up juga. Oh iya. Cewek, tapi aku nggak masuk komunitas. Aku masuknya ke manajemen, namanya hiburin. Bareng lo kira enggak sama Bang Gilbas gitu. Dia punya manajemen. Kan setiap komik tuh pada punya manajemen stand up kan banyak kan. Iya, ada Hahakorp, ada hiburin, ada iya. Comika gitu-gitu. Nah aku masuknya di hiburin. Nah sama aku juga udah lama ke stand up. Lebih ke males nulis ya temen-temen ya. Iya Kak, aku nggak bisa lagi nulis begitu. Tapi kalau lenong tuh menghafal juga kan sebetulnya. Enggak, improv. Kan? Oh improv. 100% improv deh kayaknya. Tapi ada garis besar ceritanya. Garis besarnya kan? ada. Kayak sketsa sekarang aja. Kayak ya kayak lapor apa cuma Umi masuk marah-marah gitu. Umi masuk cemburu. Ya udah gitu aja kan. Sisanya kan kita yang mikirin jokesnya mau apa. Bedanya kalau sama stand up dari awal kita memang nulis materinya dan kita menghafal pure. Dan mengerti kan berarti kan ceritanya. Aku pernah tapi sekali stand up. Waktu itu gara-gara boleh gak sih sebutin Trans 7 gitu? Boleh. Kok boleh? Di Trans 7 waktu itu. Jadi produsernya kayak, Mi gue mau bikin program nih stand up gitu, ala-ala stand up gitu. Lo ikutan ya? Enggak Pak, enggak, makasih deh, cari yang lain aja gitu. Gue minta bantu banget, gue minta bantu aja. Sekali aja. Ntar kalau lu udah deh sekali lu stand up abis itu gue keluarin gitu. Kayak karena itu ceritanya kayak lawan-lawanan sama Alpha gitu-gitu semua. Bener ya, sekali ya gitu. Lu abis itu keluarin gue ya. Sekali pecah. Terus habis itu besoknya kayak gue enggak lagi kan Pak. Mi gue gimana ngeluarin Mi kalau lu pecah kayak gini. Kata gue sialan gue Ternyata dijebak. Gue dijebak. Gak lagi kata gue, gak mau. Tapi dari situ Pak Ajis kayak ayo Mi stand up gitu. Pak, makasih Pak. Dia enggak Pak sih. Nggak berani gitu. Tapi gue juga pertama kayak gitu, dijebak juga konsepnya sama hiburin. Ada hiburan gitu, acara special show manajemen lah. Awalnya pokoknya minta hiburin tuh buat cuma megang digital gue doang. Terus tiba-tiba kayak pas lagi acara itu, gue pikir nge-MC sama Oza. Waktu itu kan gue lagi konten-kontennya sama Oza kan, yang jaksel-jakselan. Tapi suruh stand up. Bisa tuh gue. Iya bisa kan? Tuh. Ngafalin gak apa-apa, gue ngafalin sebanyak mungkin gak apa-apa. Ini masalahnya kita harus ngelawak, harus ngelucu. Kan harus gue selalu serius. Ada apanya. Betul, semuanya kan teorinya banyak banget kan di stand up itu. Tapi lama-lama ternyata pas gue cobain, akhirnya gue suka sama seninya. Nah gitu, mungkin nanti sometimes gue comeback lagi stand up guys. Iya dong. Enggak, kalau itu ya narik-narik ya. Tapi sekarang jadi merambah kemana-mana ya, dari mulai komedi sekarang udah main film. Ya, alhamdulillah. Gerbang Setan. Iya. Ini film horor pertama atau gimana? Film horor pertama. Ya ini lebih kayak komedi horor sih. Jatuhnya lebih banyak komedinya daripada horornya. Tapi
nggak menghilangkan unsur horornya juga gitu. Kenapa dibilang komedi? Karena pemainnya juga kebanyakan komedian. Jadi ada aku, ada McDanny, terus ada Om Calontong, Om Akbar, Om Opi Kumis, Bang Komeng, Pak Jarwo, Pak Denny Chandra, banyak banget, Om Kadir gitu-gitu. Ini jatuhnya harusnya gerbang pelawak. Terlalu banyak pelawak. Terlalu banyak pelawak jadi ini seru. Benar-benar. Tapi sebelum kita mau bahas tentang film Gerbang Setannya yang diperanin sama Umi, yang Umi main di film itu, kita juga mau masuk ke beberapa pertanyaan dari Halal Besti yang udah masuk ke kita nih. Ada 3 pertanyaan. Ini boleh lo jawab sebagai Umi Kuari, boleh juga lo jawab sebagai karakter lo di Gerbang Setan. Oke? Pertanyaan pertama, boleh Umi silakan bacain. Pertanyaan pertama, Kak gimana cara bedain cinta yang nyata sama yang enggak? Kadang ada cowok yang kelihatannya bucin banget tapi ternyata dia tetap berkhianat sama pasangannya. Hal kayak gitu tuh kenapa ya? Pernah nggak ngalamin itu? Jujur, aku cuma sekali pacaran, baru sekali pacaran. Demi apa? Bohong. Demi Allah, jadi aku baru punya mantan tuh 1 dan baru kemarin, maksudnya baru bulan-bulan, udah 5 bulan yang lalu lah putus. Tapi pacarnya berapa lama? 5 tahun? 5 tahun. Gue gak mau nanya kenapa putusnya, tapi apakah lo pernah mengalami selama pacaran 5 tahun itu, kayaknya dia katanya bikin banget deh sama gue, tapi ternyata kok anjing juga nih orang gitu. Oh terlalu relate ya? Itu ketawa-ketawa kayak gitu, Michelle Zudit gitu juga soalnya? Ya berkhianat kan general aja kan, berkhianat tentang gimana kan kita nggak bisa, nggak melulu tentang selingkuh, nggak melulu tentang iya kan gitu. Tapi pernah merasakan. Menurut lo orang-orang yang kayak gitu tuh kenapa? Kalau gue ya kayak kalau dulu ngerasanya kayak kenapa selalu ada pertanyaan ini ya, kayak yang sebenarnya kalau gue pikirin jadinya itu ngaruh ke diri gue, jadi mempertanyakan diri gue juga gitu. Kayak dia kenapa ngelakuin itu ya? Apa karena gue kurang? Apa karena gue ini gitu? Dan akhirnya lama-kelamaan belajar terus ke diri sendiri juga jadinya nanya maunya apa, maunya gimana, terus kok ngerasain ini terus ya, Umi maunya apa? Itu tuh selalu gue ulang ke diri gue sendiri gitu. Pada akhirnya kenapa orang kayak gitu ya karena emang udah bentukannya kayak gitu dan udah jalannya kayak gitu gitu yang nggak bisa diubah. Kalau gue sih opini gue pribadi ya, kalau teman-teman nanya gimana sih bedain cinta yang benar-benar nyata sama yang enggak, perbandingannya adalah ketika lo bisa mencintai diri lo sendiri lebih besar daripada lo mencintai orang, itu bisa kelihatan tuh. Kalau ketika lo aja bisa mencintai diri lo sendiri udah cukup lebih, dan orang itu nggak mencintai lo sebagaimana lo mencintai diri lo sendiri, ya berarti orang itu bukan jadi pilihan yang tepat buat lo sebetulnya. Karena gini, kadang ketika kita dalam satu hubungan, ya ini menurut opini gue ya, berkali teman-teman pasti punya juga opini kalian pribadi. Ketika kita berada di satu hubungan, terutama perempuan, itu kadang nggak bisa ngelihat dunia dan sekelilingnya. Kayak ketika lo udah pacaran, pasti kita mati nggak sih dunia kita jadi perempuan tuh, karena tentang pasangan kita doang. Kita kayak cuma punya dunia selagi sama pasangan kita udah cukup, udah aja kita, gitu kan. Nah itu kadang jadi lupa diri tuh kitanya. Akhirnya ujung-ujungnya kita menyalahkan diri kita sendiri. Apakah gue kurang? Apakah gue nggak cukup? Apakah orang itu harusnya dapat yang lebih baik dari gue dan segala macam? Padahal nggak ada yang salah dari diri kita. Yang salah adalah kita terlalu banyak memberikan ruang dan memberikan guyuran cinta kepada orang lain, sampai akhirnya kitanya sendiri tumbang. Jadi gue selalu bilang sih sama teman-teman terdekat gue, kalau lagi mereka curhat, gue selalu bilang gini, lu boleh siram seluruh cairan yang ada di diri lu untuk orang lain, untuk tanaman orang lain. Tapi lu pastiin ada yang nyiram juga untuk tanaman lu pribadi. Either diri lu yang lain ketika itu udah habis, dia recall, dia remind, kok gue recall nih, air gue udah habis nih untuk nyiram tanaman di diri gue sendiri. Lu tuang lagi, atau lu minta dari orang lain. Dari siapa itu? Either temen lu, either keluarga lu, pekerjaan lu, hobi lu. Itu yang bisa lu tumbuhin gitu, biar tumbuhannya dua-duanya sama-sama bisa hidup. Tapi kalau ditanya kenapa sih orang yang kelihatannya licin banget ternyata dia berkhianat, karena cinta nggak melulu tentang bahagia sih. Karena kita tuh suka diuji juga dengan hal-hal cobaan-cobaan gitu ya, untuk bisa menguji apakah kita benar-benar cinta ataukah kita benar-benar layak atau dia yang benar-benar layak buat kita. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang bisa lo jawab sama diri lo sendiri ketika lo udah selesai sama diri lo. Kadang kita nggak bisa jawab itu karena kita ngerasa, atau kita kadang nggak tahu diri kita tuh enough atau enggak sih.
Iya ya, kayaknya kalau cara ngebedain cinta nyata sama yang enggak, menurut aku pasti bisa kerasa sih. Bisa kerasa, maksudnya mana cowok love bombing, mana cowok yang cuma kayak pengen ngejar aja gitu, mana yang emang cowok nungguin gitu, kayak ini diri gue yang kayak gini nih, lo lihat gitu. Terus kalau dia stay, dia nggak ada salah apa-apa, dia nggak ngerasa kayak kita salah atau kita kurang, menurut gue itu cinta yang emang yang kita butuhin gitu loh. Kalau yang cuma love bombing dan yang lain-lain, ya semua orang bisa deh ngelakuin hal itu. Betul. Emang kan kadang di awal pasti yang dilihat yang manis-manisnya aja, yang kadang kita suka lupa cinta itu bertumbuh. Iya, dan kan? Manusia kan berubah ya. Betul. Pasti. Betul. Kayak mungkin gue kemarin sama mantan gue 5 tahun. Itu kan nggak menjadi gue yang dulu. Dari 2020, 2021 itu pasti berubah. Dari 2021 ke 2022 gue berubah. Betul. Semua berubah gitu. Jadi kayak, dan sebenarnya menjadi pelajaran ke gue ya, jadi kalau gue punya cinta yang selanjutnya atau pasangan yang selanjutnya, gue harus siap menerima bahwa manusia berubah. Bukan cuma pasangan gue doang, tapi guenya juga berubah gitu. Mungkin goalsnya juga berubah. Iya, gitu. Goalsnya berubah, semuanya berubah. Gak berubah tuh cuma lu dan komitmen lu sebetulnya. Iya, kayaknya cinta tuh bisa lama dan yang lain bisa panjang gitu ya karena komitmen deh. Iya, cuma itu doang. Cuma itu menurut gue. Karena manusia bener-bener gak bisa dipegang. Gak bisa. Bener. As long lu emang masih still komit, apapun yang terjadi di dalam satu hubungan tersebut, lo pasti akan bisa mengilhami itu dengan baik gitu. Iya. Karena cinta yang benar, atau misalnya gue bilang ya, cinta yang sejati itu pastinya nggak ngebuat lo lebih bertanya-tanya sama diri lo. Dia tuh hadir dengan ketenangan, bukan dengan keraguan. Dia tuh lebih membuktikan, bukan menjanjikan. Jadi kalau misalnya ada satu cinta atau lo ada dalam satu hubungan yang lo jadinya ngebuat diri lo nggak jadi diri lo sendiri, satu, kedua dunia lo jadi hilang, ketiga lo malah punya banyak keraguan, keempat lo cuma mendengar janji-janji doang tanpa adanya approval, buat gua it's not a true story. Ini it's not a true love gitu sih. Ya. Itu harus dipikirkan matang. Kayaknya mau ujung-ujungnya kayak gimana juga. Kemarin sebenarnya gue ngerasa kayak after 5 tahun gue putus, ngerasa hilang tuh hilang banget. Karena gue ngerasa dia separuhnya gue lagi gitu. Betul. Kayak anjing, dia paling ngerti gue nih. Gue tantrum, caranya diaminnya gimana tuh dia. Gue nangis, yang bisa nenangin dia. Maksudnya pada akhirnya gue baru sadar bahwa anjing ternyata nggak semua rumah tuh bisa ditempatin dengan layak dan selamanya ya gitu. Emang cuma ada rumah yang nyaman, tapi ya udah cuma sekedar nyaman aja gitu. Nggak bisa gue tempatin buat nggak bisa di sini nih, lama-lama gue harus pindah lagi gitu. Seru banget. Iya, jadi dan after kehilangan itu, gue bete deh kalau kayak gini-gini, gue menangis. It's okay, kita siapin tisu. Kayak after selesainya itu banyak kerasa kayak banyak hilangnya, banyak kayak nyusun puzzle-nya tuh kayak rumit lagi satu gitu. Persatu kayak lagi, betul. Diri gue tuh lama hilangnya gitu, yang dimana ya kok gue nyari puzzle gue yang ini kok nggak nemu ya, gue nyari puzzle gue yang ini kok nggak nemu ya gitu. Pada akhirnya sekarang mungkin jauh lebih better, sekarang jauh lebih bisa mengumpulkan puzzle-puzzle yang hilang, terus juga menyelesaikan dirinya sendiri gitu. Dan gue ngerasa gue akan bisa merasakan bagaimana cinta yang pas di gue di saat gue udah kelar sama diri gue. Betul. Yang tadi dibilang sama kamu. Betul, karena sebenarnya gini, untuk kita bisa mencintai orang lain, kita harus pakem dulu sama diri kita yang sendiri biar semuanya selesai. Ya. Jadi ketika kita mulai yang baru sama pasangan, karena gini, ketika lo berhubungan pada intinya ya, ketika lo berhubungan, lo jangan sampai menghilangkan diri lo sendiri. Tapi bagaimana lo bisa bertumbuh menjadi diri lo yang lebih baik ketika lo udah berdua. Karena kan jadi punya bala bantuan, gitu kan. Iya. Ibaratnya gini, ketika lo berdua tapi lo ngerasanya kayak lo sendiri atau bahkan lo sampai ngerasa minus, berarti itu bukannya sepatutnya lo tinggalin rumah yang lo tinggalin lama ya. Kita bahasanya Umi. Tapi kalau lo udah berdua, terus ternyata lo malah jadi orang yang lebih jejak, orang yang bisa lebih maju ke depan dan segala macam, nah berarti itu rumah yang emang harus lo bangun. Bukan lo tempatin, tapi lo bangun bersama. Satu hal tuh gue selalu bilang sama seluruh followers gue di Haloha, pasti kalian juga masih ingat quotes gue yang lama. Gue selalu bilang jangan pernah menuntut seseorang, tapi tuntunlah seseorang. Ketika dia tidak lagi bisa dituntun, maka bukan dia target marketmu, atau bukan kamu yang layak bersama dia. Gitu aja.
Itu dia pertanyaan kita yang pertama, dan itu respon kita berdua yang udah mulai jadi draining nih. Karena banyak, pernah kok ada yang kesini nangis. Iya ya. The real dia kayak akhirnya jadi bisa ngebuka, oh gue tuh gini ya ternyata. Oh ternyata tuh diskusi mengenai hal-hal kayak gini kan adalah hal yang kita sering diskusiin ya sama teman-teman kita. Iya, kayak ya pasti relate gak sih di semuanya gitu. Jadi kebuka gitu, ada ruangnya untuk bisa. Tapi ya jujur kayak gue pertama kali pacaran tuh sama dia. Ya. Punya mantan juga baru 1, terus abis itu lama. Jadi prosesnya Feelingnya sekarang itu lama. Betul. Kagetnya ada, kayak udah kelar gitu. Iya. Udah gak sama dia gitu. Iya benar-benar. Pasti kan rasa kayak maksudnya gue ngomong kayak gini bukan berarti gue gak move on ya, tapi ini adalah suatu pelajaran yang mungkin bisa dipelajari sama teman-teman yang kayak mungkin punya hubungan yang sudah lama. Bagaimana cara move onnya, bagaimana cara cara bangkitnya gitu, apalagi putusnya nggak baik-baik gitu. Misalkan ya sulit banget menurut gue. Gue punya satu quotes yang udah gue keluarin di episode sebelumnya, tapi akan gue keluarin ke depan lo lagi. Gue cuma bisa bilang, kalau masih sering kambuh, jangan cepet-cepet untuk sembuh. Gak apa-apa, nikmatin aja semua prosesnya. Biar ketika lo sudah selesai, ketemu sama yang baru, rasanya sudah cukup. Gitu. Iya betul, gue setuju banget karena berulang kali abis itu setelah putus deket sama beberapa orang, gue selalu bilang bahwa aku punya trauma yang begitu besar. Bukan berarti gue gak mau pacaran sama dia, tapi kayak pas zaman PDKT ini gue harus ngasih tahu ke dia gue ini siapa gitu. Gue ini lagi kenapa. Bukan cuma manisnya, tapi ini guenya gitu. Dan gue tahu trauma itu tidak bisa dan bukan tanggung jawab seseorang untuk menyembuhkan kan gitu. Bagaimana caranya, dan gak adil pasti kalau kita trauma terus sama orang baru, dan orang baru itu yang harus ngedapetin trauma kita. Betul. Dan harus kayak ya aku abis diselingkuhin ya, kamu chat aku dong, kamu ngabarin aku, bukan tanggung jawabnya kan. Betul. Dan itu pernah aku bahas sama, waktu itu pernah dekat gitu, terus abis itu ya terus aku bilangnya caranya adalah aku harus sembuh dengan diriku sendiri. Biar aku bisa sama kamu. Aku harus enough sama diriku sendiri, biar kalau kita bareng ya udah kelar semuanya. Betul. Gitu. Betul. Itu salah satu caranya juga. Tapi ini ada pertanyaan yang kedua. Ya. Mungkin bisa aku bacain ya teman-teman. Aku bertanya, Kak, emang kalau mau lihat sifat asli pasangan, emang kalau mau lihat sifat asli pasangan kita, kalau kita coba ajak dia untuk traveling bareng, tapi yang jauh gitu, harus, karena dari situ nanti kita bisa jadi bisa kelihatan sikap dia yang sebenarnya tuh kayak gimana. Bisa menjadi salah satu cara, iya. Ini opini gue dulu mungkin kali ya. Bisa menjadi salah satu cara, mungkin iya. Kayak jangankan pasangan kita jadi bisa tahu diri kita sendiri bahkan ketika kita traveling jauh, karena kita cuma bisa mengandalkan diri kita sendiri kan. Itu salah satu cara kita merecall diri kita sendiri, itu sebenarnya butuhnya apa, sanggupnya apa, maunya apa. Say kalau gue caranya adalah naik gunung. Gue suka banget naik gunung gitu. Dan dulu tuh pertama kali gue naik gunung gara-gara gue pengen kenal, kan banyak kayak orang-orang bilang naik gunung tuh bisa kenal sama diri sendiri, tahu lu bisa tahu lu sebenarnya kayak gimana, temen lu tuh kayak gimana gitu kan, solidaritasnya teruji berarti gitu. Akhirnya gue coba buktiin sendiri, dan ternyata gue dapet jawabannya di gunung. Gue dari awal sebelum gue naik, waktu itu masih gunung-gunung pendek ya, Gunung Prau pada saat itu pertama kali yang gue naik gunung tanpa ada kerjaan. Jadi sebelumnya gue pernah naik gunung tapi karena konteksnya kerja, jadi gue kayak nggak dapet apa-apa gitu. Pikir gue cuma kerjaan doang. Nah di Prau itulah gue coba pertama kali. Gue naik, akhirnya gue ketemu jawabannya. Diri gue tuh sebenarnya butuhnya apa, sebenarnya kayak gimana. Dulu gue kalau di sini kayak ngerasa semua usaha gue tuh kayak sia-sia, lambat, semua orang pada jalan buru-buru banget udah di depan gue, semua teman-teman yang di angkatan gue udah pada lebih naik dari gue, say misalnya gitu ya, bla bla. Dan gue nggak terima dengan keadaan itu. Sampai pas gue naik gunung gue ngeliat, oh iya, kita ternyata naik gunung yang sama, tujuannya sama, ketemu juga di puncaknya, tapi yang kita jadikan acuan tuh bukan puncak, tapi jalan pulang, daratan lagi. Sampai akhirnya gue punya satu filosofi hidup yang akhirnya gue terapin di diri gue sendiri, bahwa hidup itu seperti kita naik gunung. Ini bisa lo terapin untuk lo bersama pasangan lo, bisa lo terapin untuk diri lo sendiri ya. Bagaimana tuh maksudnya? Dari bawah kita happy kan, gue mau naik gunung nih. Atau kita kerjaan, atau kita punya pasangan deh, gue happy nih, gue baru PDKT-an, happy. Pertengahan jalan kita stres, anjing gak nyampe-nyampe, bangsat nih jauh banget, dan segala macam tuh pikiran mulai masuk. Kalau ke hubungan mungkin kayak ada, ternyata nggak cocok di ini, dianya begini, mungkin gitu. Pas nyampe di puncak,
kita ngerasain kayak oh gue pemenangnya, gue naklukin di gunung, keren banget gue. Kalau di hubungan misalnya kayak oh gue ada pacarnya dia, I'm the only one, bla 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 bla, pasti akan kayak gitu. Tapi tanpa kita lupa, kita harus turun untuk naikin gunung yang lebih tinggi. Turunnya tuh apa? Kalau dalam hubungan mungkin ya cobaannya, mungkin orang ketiganya, mungkin kalau dari pertemanan orang yang berkhianatnya, untuk kita bisa tahu ada surga di atasnya lagi. Tapi lu mesti turun dulu untuk terus naik gunung. Sama kayak kita bikin lingkaran lah. Kan kita bikin lingkaran titikin di sini ya, di bawah. Bikin ke atas. Yang ketemu titik 2 kali di mana? Bawah. Lo bikin di atas, ketemu titik 2 kali di mana? Di atas. Berarti sebetulnya antara suka dan duka kita mengalami hal yang serupa. Sama, imbang posisinya. Berapa banyaknya juga imbang. Tapi bisa dinilai kayak gimana? Kuncinya satu, bersyukur. Ya. Tapi lo pernah ngalamin kayak gini atau mungkin di film Gerbang Setan kan juga mereka ini ya kumpulan pertemanan yang mereka bener traveling keluar kan? Betul. Jadi kegambar nggak? Kegambar banget ya. Kayaknya ini kayak 5. Jadi gue 5 sahabat gitu. Jadi gue dan teman-teman gue yang lain ceritanya mau ke suatu desa. Terus di desa itu tuh ternyata ada mistisnya, masih percaya tentang mistis dan klinik-kliniknya gitu. Jadi kayak di situ loh konfliknya, di situ gimana kayak kita berteman, terus bagaimana kita kayak ya sama kayak biar tahu gitu loh, biar tahu gimana sifat asli teman kita kalau lagi jalan, kalau lagi main atau sampai liburan bareng tuh gimana gitu. Terus ya kita hidup atau mati nanti nonton ya. Tapi karakter kamu sendiri dia berperannya seperti apa? Dia berperannya peran aku namanya Rachel. Terus dia itu perannya kayak vlogger, tapi dia tidak percaya dengan hantu. Dia nggak percaya banget sama setan gitu, kayak bener-bener apaan sih gitu loh, kayak lo mesti jadi cowok takut banget sih. Masa lo takut sih gitu, kayak songong. Gitu. Banyak tuh. Karena di gue teman-teman naik gunung gue juga ada aja yang kayak gitu tuh. Iya. Enggak kok, santai, ini enggak berat, ini enggak berat. Ujungnya dia paling ngeluh. Ketika ada terjadi sesuatu gitu ya, dia yang paling gak bisa kontrol. Kayak, oh brengsek lo gitu. Tadi lo bilang santai-santai aja nih gunung gitu. Sekarang lo begini, berarti kalau gue di situ tuh di gunung itu gue kayak, kemana lo bilang gak percaya setan anjing. Kita udah bilang nih mistis. Ente yang kena kan, ente rasakan. Tapi kayak gitu. Iya. Tapi pasti ada yang sabarnya dong. Apa? Ada yang jadi sabarnya doang, yang jadi ada yang jadi sabarnya. Jadi Kak McDenny tuh termasuk orang yang sabar gitu. Padahal aslinya enggak. Padahal enggak, pemarah, tua pembangkang. Kelihatannya orang yang the best banget sih, the best banget. Oh dia bagian penenangnya. Sebenarnya ada satu lagi penenangnya. Ada salah satu cowok namanya, aku lupa lagi perannya siapa ya namanya. Nah ini aja deh, aslinya siapa? Yang meranin siapa? Lupa juga. Bes lu main gak sih ini? Gue main. Kayak kagak main nih. Gue kalau kayak gini jatuhnya gue jadi kayak gak kenalan ya sama dia. Kenalan kan teman. Oh Reja ya namanya. Riza kan? Riza. Enggak, karena gue tahu gue video call sama Om Yuk tuh syuting. Iya. Jadi kan? pas lagi di off cam, gue yang pakai headset. Enggak kenal, lupa. Namanya manusia. Iya, jadi kagak bonding. Ada ada. Cuma lupa aja gitu. Cuma ada berarti ya, penenangnya ada lagi selain McDani. Iya. Yang penenangnya sebenarnya Riza sih. Yang paling penenangnya Riza. Iya. Riza ini bukan nama karakter kan? Bukan. Ini yang diperan asli. Riza Syah, bukan. Apa kita tebak-tebakan Riza siapa dulu nih? Riza Palepi. Namanya. Lah kenapa lo jadi lebih gak yakin? Ini dikasih tahu deh. Ya pokoknya itu. Pokoknya Riza deh namanya gitu. Ya. Oh dia berperan menjadi yang penenangnya gitu. Terus di dalam desa itu banyak konflik lah gitu. Dan nah berlima ini yang jalan-jalan siapa aja? Ada lu, ada Riza, ada Bang Dani, ada Renaga. Ada satu lagi namanya Rachel. Nah Renaga tuh ceritanya sama Rachel tuh pacaran di situ. Gitu. Rachel tuh nama karakter kan? Nama aslinya. Asli. Gitu. Oh mereka berdua pacaran. Lo sama Bang Dani enggak, tapi ada lucu-lucuannya berdua, romantis-romantisnya gitu. Oh, cuman ada harga. Enggak ada, masa cuma sama engkong-engkong. Ya enggak. Zaman sekarang lagi seru kayak gitu. Enggak gue. Enggak usah ya. Mau Samsu mulutnya. Emang iya Bang Dani, ya Allah. Enggak ada.
kita kasih yang lain deh Bang Dani deh rokoknya, masa Samsu Bang. Tapi gak apa-apa, Samsu best, siapa tau masuk kan. Tetap ngejilat. Kita masuk ke pertanyaan ketiga dulu deh. Sebelum nanti kita akan detailin bahas tentang gerbang setan ya teman-teman. Bener kan? Ya. Ketiga, Kak, kenapa sebagian orang lebih memilih membela diri daripada mengakui kesalahan? Apa itu bentuk dari ego defensif atau mungkin trauma masa lalu? Gimana pendekatan komunikasi yang tepat untuk membantu pasangan berubah tanpa ngebuat dia merasa diserang? Boleh? Opini ini ya teman-teman. Sebenarnya kalau nanya ini gue sebenarnya masih belajar karena gue adalah tipikal orang yang sangat amat silent treatment. Jadi Aquarius gue, sih memang. Gue tuh bukan menghindar tapi kayak gue bisa nyelesain sendiri lagi gitu rasanya kayak segala ada masalah gue bisa ngeproses semuanya sendiri. Nanti kalau gue udah realize semuanya, gue baru datang ke lo gitu. Jadi itu yang sebenarnya suka nggak nemu tuh di mungkin di pasangan gue dulu atau pas gue lagi deket sama cowok kemarin. Gue nggak nemu lagi gimana ya, kayak bukan egois tapi gue nggak ngerti caranya gitu. Padahal kalau diomongin tuh bisa aja. Bisa, dan menurut gue di suatu hubungan gue lagi belajar aja sih, gue kayak seni berkomunikasinya, bukan cuma komunikasinya ya, tapi seninya. Kayak lo bisa berkomunikasi, lo bisa ngomong, tapi seninya lo marah-marah, orang juga gak terima dong. Kayak betul, ya lo kenapa gitu. Iya. Punya seninya sendiri untuk ngobrol gitu. Bagaimana cara untuk bisa masuk ke orangnya, bagaimana bisa. Kan ada orang yang kayak semakin dilembutin semakin kurang ajar, semakin gak bisa dengerin gitu. Tapi ada juga orang yang kayak sekalinya marah, kita marah nih ke pasangan, terus kita nggak pernah marah, terus sekalinya marah kayak dia baru ngerti gitu. Iya. Kan ada yang kayak harus juga yang perlu yang, ya kamu jangan kayak gitu dong, kamu gini itu juga ada. Ada. Seninya kan beda-beda gitu. Itu yang kayaknya lagi gue terapin. Dan kalau gue membela diri kalau gue punya kesalahan itu tergantung siapa pasangannya. Lawan bicaranya. Kayak hewan pasti kan punya rasa ngelindungin dirinya sendiri kalau lawannya defensifnya ada. Iya kan gitu ya. Kalau gue juga gitu, gue siapa lawan bicaranya, siapa pasangannya. Kalau sekiranya emang nggak usah membela diri dan jujur aja, gue bisa gitu. Jadi kayaknya gue juga harus menemukan, pada akhirnya gue juga nemuin diri gue yang gue harus menemukan cowok yang bisa kompromi tuh sama hal itu. Kayak kita ada masalah nih, ngobrol yuk gitu. Gue digituin tuh bisa kayak itu tuh ngomong gitu, kayak gue nggak bisa ngebuka obrolan duluan nih. Karena lu tipe kali nggak bisa ngebuka obrolan duluan. Nggak bisa. Jadi lu perlu dipancing sama pasangan lu untuk ngobrolin hal itu. Bukan berarti lu nggak mau ngobrolin masalahnya. Bukan. Cuma bingung aja how to startnya gitu kan. Oke, got it. Karena kalau gue ya, kenapa sebagian orang lebih milih membela diri daripada mengakui kesalahan? Karena memang menunjuk orang tuh jauh lebih mudah daripada menunjuk diri sendiri. Tapi tanpa kita sadarin, ketika kita nunjuk orang, 2 jari ke arah orang itu, 3 jari ke arah diri kita sendiri. So jadi lu mesti tahu dulu ketika lu emang mau membela diri atas suatu kesalahan yang lu perbuat, better untuk mengakui aja kesalahannya. Karena isu-isu kayak gini tuh banyak banget. Sebetulnya nggak hanya cuma di dalam hubungan doang ya teman-teman, mungkin di pertemanan, di keluarga, di kerjaan juga banyak gitu mengalami hal serupa gitu. Jadi kalau memang lu punya kesalahan, ya akui aja kesalahannya and say sorry, terus move on. Karena ketika kita punya masalah, kita hanya fokus di masalahnya aja, terus kita nggak tarik mundur benang masalahnya tuh apa, akar masalahnya tuh apa, terus kita cuma fokus sampai di akar masalahnya dan nggak move forward ke depannya untuk mencari solusi, itu juga nggak akan selesai. Benar. Ya kan, jadi kalau misalnya emang kenapa sih banyak orang lebih memilih untuk membela diri dulu, kayak gue kok dia defensif banget sih, kenapa sih nggak cuma ngakuin doang? Ya karena pada faktanya manusia tuh lebih gampang untuk menunjuk, pada intinya gitu. Kalau lo mau ngobrolinnya, ngobrolin aja, nih sayang kita punya masalah A, menurut gue lu nggak ngomong lo keluar itu udah salah, itu micro cheating menurut lo, menurut gue selingkuh. Saya gitu ya, karena kan micro cheating, macro cheating sampai ke perselingkuhan itu kadarnya beda-beda tuh standarnya orang-orang. Misalnya gue bilang ya, gue nggak suka nih lo, misal ke laki gue bilang,
kita ada masalah, aku nggak suka kamu chatan sama Umi di DM misal, dan kamu nggak bilang aku, menurut aku kamu selingkuh, menurut dia micro cheating doang. Karena menurut dia ya orang aku chatnya juga nggak penting, ngapain kamu tahu, takutnya kamu marah. Lalu lu tahu bikin gue marah, lu ngapain nggak bilang? Kan mendingan bilang, nggak apa-apa. Misalnya kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya lebih dipakemin banget kesalahan lu tuh memang karena lu sengaja perbuat atau tidak. Kalau memang lu pas sengaja perbuat, better lu akuin dan lu minta maaf, dan ketika lu mau menyampaikannya, tolong dengan kondisi yang lo tahu posisi POV dari pasangan lo juga seperti apa. Karena kadang gini, gue percaya semua hal bisa didiskusikan, semua hal bisa dibicarakan, tapi tidak semua hal bisa dipahami. Kenapa? Karena cara kita mendiskusikannya, cara kita ngobrol sama orang yang menjadi lawan bicara kitanya, kita menempatkan diri kita sebagai diri kita pendengarnya, bukan diri kita sebagai gini. Kalau lo mau nyampe misalnya ya, gue mau nyampe gue ada nggak kesukaan sama Umi, gue harus pelajarin dulu ini tipe kalian kayak gimana ya. Ya itu jadi nyampe ini harus tepat. Nah iya bener sih, gue juga kemarin suka belajar gitu. Jadi abis putus deket sama cowok tuh gue jadi belajar gitu kayak ya ternyata cowok yang kayak gini tuh yang gue nggak marah loh, gue cuma kayak aku nggak suka nih, atau kayak ada kesalahan salah paham kita nih gitu, tapi dia ngerasa kayak kamu marah gitu. Ya berarti kan beda lagi. Ada lagi gue deket sama cowok lagi yang aku kayak gini-gini, aku nggak suka bla bla bla, tapi dia sangat mengerti yang oh nggak apa-apa, gitu kayak menurut kamu apa yang harus kita ubah dari kitanya berdua, yang kayak gitu loh. Oh ternyata cowok tuh beda-beda ya gitu. Jadi mungkin yang harus kita pahamin adalah POV dari lawan bicara kita sebetulnya. Benar. Kita harus ngerti karena gini, gue yakin kita semua ketika punya suatu hal masalah kita pengen itu dibicarain, tapi bagaimana bentuk bicaranya adalah lu tempatkan dulu di posisi lawan bicara lu. Lu jadi lawan bicara lu dulu nih. Lu memahami lawan bicara tuh bentukannya seperti apa, dia suka treatment yang kayak gimana. Lu pakai cara bahasa yang itu agar bisa selaras. Karena kalau kayak tadi, gue lebih sukanya kalau gue nggak ada sesuatu sama orang, ya gue nggak mau langsung belak-belakan. True point nih gue nyala-nyalain bla bla bla. Atau orang itu tipe kalian kayak gue nggak bisa lagi disalah-salahin kayak gini, ego gue kena nih, pride gue kena nih, misalnya kayak gitu. Jadi lu mesti pahami lawan bicara lu, bentuk POV-nya seperti apa, maka lu terapkan bentuk komunikasinya seperti itu. Betul. Kalau gue tuh soalnya tipikal yang kalau berantem ada masalah kayak, gue butuh waktu dulu ya buat sendiri gitu. Kayak butuh waktu sendiri buat mikir. Gue tuh kenapa ya ini tuh salah gimana ya. Tapi gue minta maaf bahwa ya gue salah gitu. Tapi buat nyelesain masalahnya dan diobrolin, gue butuh waktu. Nah itu yang kita sebagai manusia tuh kayaknya harus paham. Betul. Kayak nggak semua bisa diselesain secara langsung atau mau lo juga punya, lo harus juga tahu pasangan lo maunya apa. Benar. Bisa sama. Karena mungkin gini ya, beberapa orang tuh nggak pengen disalahin bukan karena mereka benar, tapi karena harga dirinya atau mungkin egosentriknya nggak siap buat menanggung suatu kenyataan. Itu bisa jadi itu. Jadi ada kalanya orang-orang lebih memilih untuk mempertahankan citra mereka, ego mereka daripada memperbaiki sikap. Nah maka dari itu jadinya mereka tuh terus-terusan berkelit sama satu hal yang itu-itu aja. Padahal nantinya tahu siapa yang kelir itu bakal ketahuan. Sebetulnya gitu, karena gue selalu bilang ya, gak semua orang baik punya ketulusan. Itu poin utamanya. Jadi harus pintar-pintar dalam menilai dan memahami karakter lawan bicara kita juga. Karena orang yang terus cari-cari alasan buat gak disalahin tuh sebenarnya lagi takut aja buat ngakuin kesalahannya dia. Kadang ego mereka emang bakal lebih gede daripada nuraninya mereka sendiri. Dan kalau lu ngerasa gak cocok sama orang-orang seperti itu, better dari awal say it louder, ucapkan lebih sangat keras, agar orang itu bisa tahu bahwa bukan dia marketplace yang harusnya lu tempatin, bukan dia pembeli yang sejatinya. Jadi jangan turunin mahkotamu hanya karena kamu ingin menyesuaikan orang yang tidak bisa sesuai dengan diri kamu. Itu paling pentingnya. Nyarinya emang setara aja sih. Betul. Setara tuh bukan tentang materi ya. Setara tuh dari segi emosional. Betul. Setara dari bagaimana dia cara menyelesaikan suatu masalah, bagaimana dia marah, itu semuanya setara tuh. Bukan tentang melulu tentang uang atau pendidikan atau yang lain-lain. Setara ya lebih penting dari semua kayak uang. Kalau sekarang ya kayak uang, pendidikan, gue lebih kayak setara emosi aja sih. Setara itu bukan hanya diukur dari nominal angka. Setara itu justru lebih besar daripada nominal angka 0 sampai 9. Karena kemudian akan balik lagi ke 0 kan, 10, 0, 11, 1 lagi belakangnya gitu-gitu. Jadi carilah orang yang setara, yang kamu ngerasa apa yang kamu bisa kasih ke dirimu sendiri bisa diberikan yang sama oleh pasanganmu kepada dirimu gitu. Biar dua-duanya sama-sama bisa bertumbuh bersama. Nah, tapi gue pengen nanya deh, di filmnya Gerbang Setan ini,
Ada nggak sih kaitannya dengan pertanyaan kita yang terakhir, apakah ada bentuk komunikasi yang tidak selaras dari satu grup itu yang sampai ngebuat kayak akhirnya gue belajar dari main di film ini juga gue belajar untuk oh ternyata ada ya orang-orang kayak gini dan ternyata gimana cara nanggulanginnya. Lu dapet itu juga nggak? Karena kita jalan berlima sebagai seorang sahabat gitu, pasti kan ada yang namanya kayak yang satu egoisnya pengen kesini, egoisnya pengennya kayak gini, nyelesain masalahnya kayak gini dan yang lain-lain gitu. Di film ini sangat menunjukkan karakternya tuh beda-beda dan bagaimana cara nyelesainnya juga beda-beda gitu. Aku sama McDenny gimana, yang dua couple itu juga gimana, Reza juga gimana, itu tuh beda-beda nyelesain masalahnya. Jadi kita di dalam desa itu dapat masalah yang semuanya dapatnya beda-beda gitu. Dan cara menyelesaikannya juga beda-beda gitu. Jadi egoisnya pasti ada. Kayaknya yang lebih egois gue di sini karena gue pemarah aja gitu, pemarah yang kayak aduh ribet, semuanya ribet gitu. Udah kenapa sih ikutin gue aja gitu-gitu loh. Ya, tapi dari proses ini syuting berapa lama berarti? Syutingnya kalau nggak salah 20 hari ya, 15 harian lah. Oh, hampir sebulan bareng. Itu proses syutingnya only, belum sama reading lain-lain ya. Lo dapat kesan apa selama main di film ini? Kesan secara personal ya? Kalau dari segi takabur, Rachel ini kan takabur banget ya, maksudnya petantang-petantang yang gue gak percaya sama setan gitu. Tapi aslinya lu percaya gak? Gue percaya. Oh lu percaya? Gue percaya dan gue takut banget. Oh oke. Gue penakut gitu, jadi beda banget sama gue yang asli gitu. Oke. Gue ngerasa kayak pesannya kalau dari gue nya sendiri, si Rachelnya ini tuh kayak harus percaya bahwa semua tempat ada penunggunya gitu loh. Ya kalaupun gak percaya, sopan aja, jangan petantang-petenteng atau sombong lah. Betul. Kalau kesannya happy aja sih karena pemainnya semua pelawak, ketawa aja gitu. Terus Om Toto tuh sebagai sutradara membebaskan untuk bisa improv aja gitu. Jadi sangat dikasih kebebasan. Gitu. Kalau gue yang ngelihatnya mungkin karena gue juga belum nonton trailernya, bahkan gue juga belum nonton filmnya. Karena tayangnya juga masih akan nanti di 17 Juli. 17 Juli 2025. Betul. Nah, tapi kalau sejauh tadi Umi bisa ceritain garis besar dari filmnya, bagaimana karakternya Umi di film tersebut sebagai Rachel dan bagaimana ada 5 orang ini juga yang punya karakter masing-masing, gue ngerasanya kayaknya film ini bisa jadi salah satu contoh gambaran kalian bagaimana kalian harus bisa menjadi sosok pribadi yang bisa belajar untuk teamwork gitu. Bagaimana kalau misalnya lo ketemu sama orang-orang yang lo ngerasanya kalau cuma sekedar di dunia maya atau pertemanan singkat mereka baik banget, tapi belum tentu ketika ada suatu hal masalah itu mereka bisa ada di garda paling depan lo tuh belum tentu. Jadi emang tadi gue bilang gak semua orang baik punya ketulusan. Jadi mungkin film ini bisa menggambarkan itu gimana cara lo bisa memilih teman untuk bisa benar-benar jadi sahabat dan orang-orang yang benar-benar bisa menengahi. Atau mungkin kalau lu punya karakter yang sama pribadi lo sama kayak Rachel yang dia egois parah, mungkin dia terlalu marah-marah dan segala macam, jadi bisa belajar bahwa ternyata dunia nggak hanya muter di Rachel doang, dunia nggak muter di lu doang, personal. Semua ini tuh pasti berhubungan, karena makanya kalau di Muslim ya ajarannya cuma 2, hubungannya hablum minallah hablum minannas. Udah, hubungan lo sama manusia itu penting banget. Mungkin bisa digambarin di film ini, tapi nanti akan kita saksikan bareng-bareng tanggal 17 Juli. Coba kalian lihat, tenang, ini nggak sehoror itu kok. Mungkin teman-teman takutnya kayak, ih horor banget ya karena gerbang setan gitu. Ini pas banget buat kalau kalian mau nonton di weekend nanti sama teman-teman, saudara, keluarga, pacar gitu. Ini tuh sesuatu yang sangat ringan tapi komplit aja gitu. Betul. Kayak komedinya ada, dramanya ada, terus juga horornya ada, pesan moralnya juga ada. Jadi kayak ini satu paket lengkap yang kayaknya kalian bisa nonton. Betul. Nah, kalau menurut gue juga cukup tertarik ya mendengar dari sedikit ceritanya Umi mengenai film ini. Tapi kalian kalau misalnya mau tahu lebih detailnya bisa langsung aja cek ke Instagramnya @setia1vision_media. Jadi kalian bisa tahu tuh mereka akan keliling kemana aja untuk promo-promonya, mungkin untuk media untuk Cinema Visit gitu, atau yang lain-lain bisa dicek di situ. Atau mungkin kalian punya pertanyaan-pertanyaan, masukan mungkin bisa jadi kayak Rachel terlalu anjing nih, misalnya gitu ya. Maafin ya. Masa dia nggak tahu temennya, kan dia berlima. balik ke situ. Itu mah Umi. Umi ya.
Ya bisa jadi kayak gitu, silakan dicek aja mungkin teman-teman. Tapi seru banget tadi ngobrol-ngobrol sama Terima Umi. kasih. Thank you banget Umi udah Febra. datang ke Tanya Haloha. Tapi kalau teman-teman Haloha Besi ngerasa kayaknya kurang lama deh ngobrol sama Umi, pengen ngundang Umi secara personal untuk kita diskusikan satu topik tertentu, boleh banget, silakan aja. Kalian tinggal tulis di kolom komentar YouTube kita atau DM ke Instagramnya @halohati atau kan Instagramnya di @bloomdaily.id, dan bisa juga DM ke TikToknya kita di @bloommedia. Atau teman-teman punya cerita-cerita lainnya yang kalian pengen juga diskusin sama kita di sini, mau datang langsung juga boleh, silakan aja. Tapi sekarang aku batasin untuk kalau kalian mau datang, kalian harus join dulu di grup Telegram kita. Biar kalian tuh bisa lebih enak, kita diskusinya juga lebih santai. Itu juga kita akan sering-sering ngasih kalian waktu untuk bisa Zoom meeting bareng-bareng, untuk bisa ngobrol chit-chat dan segala macamnya. Linknya ada di bio Instagram @halohati. Dan buat semuanya, kalau kalian juga mau dengerin secara audio, sudah ada di Spotify-nya dengan username @halohati. Tolong support kita untuk bisa tampil di podcast 2025 ini. Dan teman-teman semua, kalau kalian suka dengan episode kali ini dan kalian mau penggal untuk kebutuhan kalian sebagai clipper yang suka dengan obrolan kita berdua di sini, boleh aja. Tapi jangan lupa dituliskan kredit title-nya ada di YouTube channel Bloom Media biar teman-teman yang lain bisa tonton secara fullnya. Dan tolong, kalau kalian mau penggal seluruh potongannya Haloha Hati season 1 sampai season 7 dan Tanya Haloha Hati atau seluruh konten-konten ada di Bloom Media, jangan ada logo judol anjing. Emosi banget. Sabar ya. Banyak banget nih, ya, demi Allah banyak banget. dijual Tolong ya. Tolong ya, jangan Jadi ada kayak logo dijual judol. ya. Betul. Ada logonya jangan banyak, mereka Nggak spam bohong. komen. Iya, haram. Tuh. Jadi Sangat marah. mengganggu, tolong ya, Mengganggu. jangan ya teman-teman ya. Salam, dan jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, share video ini sebaik-banyaknya, dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye. Bye.